Namaku Yogi Herdiana atau biasa dipanggil Ogi. Menjadi MC adalah passionku sedari kecil hingga dewasa ini. Saat ini aku menjadi owner usaha wedding organizer. Nama usaha wedding organizerku adalah Devin Wedding Organizer. Diambil dari nama anakku dan jadilah nama tersebut sebagai nama usaha wedding. Pada hari Minggu, biasanya aku menyempatkan keluar rumah hanya untuk mencari udara segar dengan melakukan jogging. Kemudian setelah beberapa menit, aku memutuskan untuk istirahat sebentar. Dan aku membuka HP untuk bermain sosial media Instagram. Dan men-scroll postingan Instagram. Kemudian aku melihat salah satu postingan anak ilmu komunikasi sedang melakukan public speaking. Setelah melihat postingan itu, aku langsung teringat terhadap perjuanganku di masa yang lalu. Menjadi seseorang yang berani public speaking sudah dimulai semenjak aku duduk di bangku MTS. Pada saat itu, aku mengikuti lomba pidato. Dengan sangat pedenya, aku memberanikan diri hanya untuk berbicara di depan umum. Selain mengikuti lomba, aku juga menjadi ketua dewan penggalang dengan kemauanku sendiri. Semenjak lulus MTS, aku disuruh oleh pamanku buat melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Tetapi aku sendiri sebenarnya tidak mau masuk pesantren. Namun pamanku memberikan uang sebesar 20 juta untuk biaya pendidikan pesantren tersebut dengan syarat tidak boleh keluar. Dengan sangat terpaksa, aku pun masuk pesantren karena menghargai niat baik keluargaku. Akan tetapi, di situ aku sudah mulai mempunyai niatan buruk untuk keluar pesantren setelah 3 bulan. Kemudian aku sudah masuk pesantren dan sudah berjalan selama 3 bulan. Aku merasa sudah tidak mampu memaksakan lagi untuk melanjutkan pesantren. Aku bertemu lagi bersama keluargaku dan aku berkomunikasi dengan pamanku, dan di sana aku berterus terang bahwa aku ingin keluar dari pondok pesantren. Lalu pamanku menjelaskan bahwa ternyata mereka sudah membayar full pendidikan selama 1,5 tahun ke depan. Dan mereka menjelaskan kepadaku, jika mau melanjutkan, tinggal melanjutkan saja. Tapi jika aku tidak mau melanjutkan, dana pembiayaan pendidikan tidak bisa diambil kembali. Dan pada akhirnya, aku memutuskan untuk melanjutkan ke sekolah SMA 2 Majalengka dan keluar dari pesantren. Memasuki zaman SMA, selama bersekolah di SMA 2 Majalengka, aku mempunyai keinginan untuk tidak aktif di berbagai organisasi. Namun dengan adanya ajakan dari teman-teman aku, membuat aku menjadi aktif kembali di organisasi. Semenjak kelas 1 SMA, aku sudah mulai menjadi MC di kegiatan-kegiatan sekolahnya dengan cara menawarkan diri dan tidak dibayar. Memasuki kelas 2, aku masih tetap suka menjadi MC, namun sudah mulai menjadi MC di kegiatan-kegiatan luar sekolah seperti di kegiatan Karang Taruna, yang kegiatan circle eventnya hanya di satu desa atau satu blok dan tidak dibayar sama sekali. Pernah dikasih amplop dan hanya mendapatkan 50.000. Memasuki kelas 12 SMA semester akhir, aku sudah mulai tidak aktif lagi di organisasi dan aku pensiun dari organisasi. Ketika pulang ke kosan, aku terbiasa pulang maghrib, isya, bahkan sampai jam 9 malam. Semenjak kelas 12, aku merasa bosan dengan keseharianku karena tidak ada kegiatan yang begitu banyak. Dikarenakan aku memiliki karakter yang aktif dan tidak bisa ketika diriku hanya berdiam diri saja. Maka dari situlah aku menawarkan diri untuk menjadi penyiar radio supaya ada kegiatan. Radio pertama yang aku kunjungi yaitu Radio Radika. Kemudian dilanjutkan ke Gamma FM. Ketika aku melamar di Gamma FM, ternyata di sana ada peluang untuk menjadi penyiar radio. Pak, saya mau siaran di sini dong, tapi jamnya jam malam. Buat temanya bebas sih, tapi saya lebih suka yang berbau anak muda. Oke, saya ACC, tapi sesuai MOU, kamu nggak akan saya bayar ya? Oke deh Pak, siap. Deal? Deal. Kemudian aku take voice dan disuruh bikin skrip.
masuk ke dunia radio antara tahun 2008 atau 2009 ketika aku sudah lulus SMA dan aku meminta MOU kepada pihak Radio Gama FM. Pak, kayaknya saya udah mulai butuh uang nih Pak. Soalnya saya udah mulai masuk kuliah nih Pak. Dan uang itu buat biaya kuliah saya. Aduh Gi, Gama tidak sini yang dibayangkan. Lagi ada masalah keuangan soalnya. Gitu ya Pak. Bagaimana kalau saya bentuk program itu sendiri dan saya nentuin nama program itu sendiri, saya atur jam tayang itu sendiri, dan saya nyari iklan itu sendiri. Bagaimana Pak? Boleh. Tapi bagaimana dengan MOU-nya Pak? Yang penting ada buat kamu, ada buat kita. Mau kamu 70, saya 30 itu nggak ada masalah. Oh ya wes, bagaimana kalau saya yang 70 dan Bapak selaku manajemen yang 30? Boleh. Bener, deal ya Pak? Iya. Akhirnya Ogi bikin program dengan nama Ngobras, atau disebut juga ngobrol bareng anak sekolah. Alasan Ogi bikin program tersebut karena Ogi ngerasa waktu masa SMA-nya, sekolah itu dan anak-anak SMA itu butuh show up untuk promo dirinya, organisasinya, serta sekolahnya. Dalam satu periode, Senin sampai Minggu itu hanya satu sekolah yang bisa masuk. Satu sekolah harus registrasi. Nominalnya Rp100.000 dengan hak 3 kali talk show. Pertama, talk show untuk program religi. Kedua, tentang ekstrakurikuler. Yang ketiga, organisasi sekolah. Dari situlah aku dapat uang. Program tersebut berjalan 6 bulan. Sekolah-sekolah yang masuk ke program itu ialah SMA 1 Majalengka, SMK Rise, SMK Pariwisata, SMA Sukahaji, STM Negeri, dan masih banyak lagi. Setiap minggu satu sekolah, ada kala bolosnya. Ogi dapat klien atau nggak dapat sekolah. Selama perjalanan ngobras ini ada, Ogi mempunyai pemikiran yang lain. Pak, saya mau nyari iklan, boleh nggak nih Pak? Oh, boleh, tentu. Tapi bagaimana dengan MOU ini Pak? Samain aja lah, 70-30. Oke deh Pak. Akhirnya, Ogi kontrak hal tersebut. Buat Ogi pribadi, itu adalah nilai terbesar yang Ogi dapatkan. Kontraknya adalah Ogi mendatangi warnet OrangeNet. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Jadi gini Bu, saya ada program nih Bu. Programnya kayak gimana tuh? Kebetulan periode bulan ini saya ada klien anak SMA dan Ibu cukup mendengarkan saja. Setelah Ibu dengar, nanti saya kasih lagi deh Bu, dan saya akan kasih jadwal ke Ibu. Ibu cukup mendengarkan di jam 3 sore. Dan besok kebetulan saya mulai programnya. Oke, siap, boleh. Ya. Halo Bu, gimana udah dengar? Oke, nanti saya kesana ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Aku mendatangi kembali Ibu Warnet untuk mengobrol menanyakan kembali mengenai program yang aku tawari. Kemudian program itu disetujui dan aku dikasih uang 1 juta sebagai tanda jadi. Akhirnya ikutlah OrangeNet ambil program itu. OrangeNet kemudian pasang iklan yang dibaca oleh penyiar. Selama perjalananku waktu SMA menjadi MC, ada pihak Jarum yang bertanya kepadaku, dan aku diminta untuk menghubungi kembali setelah aku lulus SMA. Kemudian aku menghubungi kembali dan aku bilang kepadanya kalau aku sudah berkuliah. Kemudian aku bertemu dan mengobrol dengan pihak Jarum tersebut, dan aku diajak ke salah satu eventnya Jarum. Event tersebut adalah event pertamaku bersama Jarum. Event tersebut berlokasi di kampus. Nama eventnya Jarum Super Friendship Moment. Selama berkuliah, aku banyak bolos. Banyak izin karena aku banyak mengikuti event bersama PT Nestle. Ada program yang bernama Ideal Grebek Pasar.
Selepas aku sudah tidak berkegiatan di radio lagi, aku sendiri dapat tawaran di berbagai event seperti di Garut, Bandung, dan kota lainnya. Aku banyak mendapatkan ilmu baru dari kegiatan ini, dapat teman baru dan juga pengalaman baru. Pernah pada saat aku bertemu dengan news anchor dari RCTI yang sedang mengisi kuliah umum di kampus, dan aku berkesempatan menjadi pembawa acaranya. Ada rasa bangga yang aku dapatkan. Setelah acara selesai, news anchor itu menghampiri aku. Gi, kamu tuh kayaknya bukan MC biasa ya? Maksudnya gimana ya, Kak? Enggak, soalnya kamu tuh kayak bukan seorang MC yang ece-ece doang, tuh kayak udah profesional, kayak sering banget MC dan kelihatan banget aura-aura MC-nya tuh. Oh iya, Kak, kebetulan saya juga udah lama nih jadi MC. Dari kapan tuh nge-MC? Pertama kali saya MC itu dari SMA. Itu waktu itu saya membawa acara di sebuah radio, dan sampai sekarang pun masih dimulai dari acara-acara di sekolah waktu dulu. Oh, berarti kalau udah banyak pengalaman kayak gitu, ya sering banget dong dapat fee atau duit gitu. Yang kata siapa nih, Kak? Waktu awalan bayar pertama itu saya cuma dikasih 50.000 doang, itu juga sama nasi kotak. Dibayar dengan uang 50.000 dan nasi kotak, lu nggak sayang gitu? Karena kan kamu pengalamannya banyak ya, pasti ya banyak juga lah yang minat untuk menjadikan kamu seorang MC di suatu acaranya tuh. Ya kalau dari jumlah uang sih emang dikit sih, kayak. Cuman saya tidak mengejar itu semua, yang saya kejar itu adalah ilmunya. Yang penting ilmunya itu dapat dari saya. Oh, berarti kamu tuh lebih apa ya, kayak mengutamakan investasi kehidupan daripada menilai sesuatu dengan uang gitu ya? Betul itu, Kak. Keren-keren sih. Lanjutin nih. Siap. Itulah kisah masa laluku yang sangat berkesan dan menjadi perjalanan hidupku sehingga aku bisa menjadi sukses seperti sekarang.